pernah itu disebut dengan wajibatul tawaf, kewajiban-kewajiban yang mesti terpenuhi di dalam tawaf. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, suci dari hadas itu artinya punya wudhu ya, dan kalau junub berarti sudah mandi besar ya, sudah mandi besar. Atau kalau berhenti haid berarti sudah mandi dari haid ya. Kalau ini sudah tahu semua ya ketentuan mandi. Jadi mandi itu rukunnya 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, dan yang ketiga meratakan air ke setiap kulit dan rambut ya. Kalau rambutnya tebal mesti tembus sampai kulit, sehingga seluruh rambut yang ada di tubuh kita kalau mandi besar itu mesti terkena air ya. Itu ketentuan dasarnya. Nah, kemudian terkait menutup aurat, nanti soal wudhu kita sendiri ya. Ini yang perlu dipahami. Aurat ya, ada dalil umum, ada dalil khususnya, bahwa di dalam Al-Quran disebutkan terkait bagaimana menutup aurat ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ya. Ini oleh Ibnu Abbas dikatakan adalah ketika kita mau sholat mesti menutup aurat. Kemudian dalil khususnya adalah tidak sah sholat seorang wanita yang sudah mendapatkan haid kecuali dengan memakai kerudung. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa di sini disebutkannya sholat? Karena tawaf dengan sholat itu di dalam fikih sama. Bedanya adalah kalau sholat kita nggak boleh bicara selain bacaan sholat, kalau tawaf boleh. Tapi ketentuan syarat-syaratnya itu sama. Mesti menutup aurat, mesti suci dari hadas dan seterusnya, itu sama. Ya. Nah, ini aurat laki-laki, makanya perlu diperhatikan bagi yang laki-laki ya, ketika memakai baju ihram, bahwa aurat laki-laki itu adalah mabaina surrah wa rukbah, antara pusar dan dengkul. Pusarnya bagi laki-laki aurat bukan? Pusar laki-laki aurat bukan Bu? Bukan. Ya, dengkul laki-laki aurat bukan? Mudah bisa jawab ya. Jadi yang dimaksud aurat kalau dalam mazhab Syafi'i adalah antara pusar dan dengkul. Antara pusarnya bukan aurat, dengkulnya bukan aurat. Meskipun dalam mazhab yang lain ada mengatakan pusarnya memang bukan aurat, tapi dengkulnya aurat. Nah itu ya. Tapi kita merujuk pada mazhab Syafi'i. Sementara untuk perempuan, sebagaimana hadis di dalam Imam At-Tabrani, ya, beliau ketika menunjukkan terkait yang tidak halal diperlihatkan, beliau ya menunjuk ke wajah dan ya lengannya sendiri, kemudian beliau genggam. Jadi yang dimaksud aurat perempuan adalah selain wajah dan telapak tangan. Wajah ini maksudnya, kalau wajah ya batasannya kan min mana bitisyak dari tumbuhnya apa ini rambut ya, lalu kemudian bertemunya 2 dagu, sehingga sini itu aurat bukan Bu? Aurat bukan? Ya. Jadi sini itu kategorinya aurat. Jadi sebetulnya kalau pakai itu nanti ihram ya, ini mesti ketutup ini. Kenapa? Karena ini aurat ya. Kemudian telapak tangan itu zahirihima wa batinihima, punggungnya maupun dalamnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i telapak tangan itu baik luar maupun dalam itu bukan aurat. Memang di dalam mazhab yang lain ada yang menyebutkan punggungnya ini aurat juga. Tetapi ya penjelasan lebih jauh kata ulama, kalau ini jadi aurat akan menyulitkan, terutama ketika muamalah ya, ketika taklim begini ya, karena untuk menutup ini itu butuh kehati-hatian yang sangat ya.
ini batasan aurat dari laki-laki dan perempuan, ya. Nah, berikutnya nanti saya ini ya lebih detailkan presentasinya karena ini waktunya nggak cukup. Begini mindahin ini lumayan lama ya. Nah, yang berikutnya yang kita akan bahas adalah soal wudhu kita, Bapak Ibu hadirin sekalian. Karena Bapak Ibu ini sedang umroh, yang perlu dipahami betul adalah fardunya mandi. Fardunya wudhu. Jadi fardunya wudhu itu secara pokok ada 6. Niat membasuh muka, niat ketika membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan urut. Jadi mesti urut, ya. Meskipun kalau madhab yang lain, urut ini bukan rukun, sunnah. Jadi kalau ibu nanti misalnya di sana ketemu orang, wudhunya itu habis muka terus kaki, habis kaki terus kepala, habis kepala baru apalagi tangan gitu ya. Jangan disalahkan. Itu berarti ngikuti mazhab Maliki yang mengatakan tertib itu bukan rukunnya wudhu, ya, rukunnya wudhu. Nah, kalau kita di dalam mazhab Syafi'i ini rukun. Ayatnya sama tapi konklusi hukumnya yang berbeda. Nah, niat ketika membasuh muka yang perlu ditetapkan adalah niatnya itu di hati, ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, ya. Kemudian jadi membasuh muka berarti wudu, ya. Sunnahnya dari atas. Ya, kalau dari bawah ini bisa ini ya. Jadi sunnahnya itu dari atas. Nah, ini. Jadi saya pernah mempraktekkan di sebuah masjid, 20 orang saya suruh wudhu. 20 orang itu wudhunya beda-beda. Padahal bilangnya Syafi'i semua. Itu 20 orang beda-beda wudhunya. Ya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Ibu kalau wudhu dari sini dulu apa sini dulu? Bapak-bapak, kalau wudhu dari sini apa di sini dulu, Pak? Nanya serius nih, dari sini dulu apa sini dulu? Selama ini? Bapak dari mana, Pak? Kalau Bapak dari mana wudhunya? Oh, sini dulu. Oh, ini ada dari sini dulu ya. Bapak dari mana? Dari siku dulu. Oh, begini itu. Ya, kan ada. Kamu dari mana wudhunya? Dari siku dulu. Oh iya. Ibu-ibu dari mana dulu? Dari tangan dulu. Ada yang dari siku dulu nggak? Ya. Kalau dari siku dulu sah. Jadi tetap sah. Sah. Ya. Jadi kalau ada yang wudhu begini, hukumnya sah. Cuman khilaful aula istilahnya. Sunnahnya memang dari jari-jari dulu, Pak. Ya. Jadi dari jari baru kemudian ini. Dalilnya apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Kalau sampai itu berarti finishnya siku. Startnya dari mana? Dari siku. Orang kalau kemudian ternyata sikunya ya tangannya cuma sampai sini doang, masih tetap wajib membasuh nggak? Wajib. Ya misalnya naudzubillah ya, misalnya kan mungkin ada jamaah ya, mohon maaf, misalnya tangannya sampai sini doang, yang ini masih wajib dibasuh nggak? Kalau masih ini, jadi yang wajib sini saja. Tapi kalau putusnya sampai sini, wajib nggak? Sunnah. Jadi sunnah di sini dibasahi. Ya, memang sunnahnya kalau wudhu meskipun disebutkan ilal marafiq dilebihkan. Bahkan Abu Hurairah kalau wudhu itu sampai siku. Ya, kalau wudhu itu sampai siku. Ya. Kemudian mengusap sebagian kepala. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah wamsahu biruusikum, ruus, bukan bisyukur, tapi ruus. Basuh apa? Usaplah kepala kalian.
Jadi yang dibahas diusap adalah kepalanya. Nah, bedanya mengusap ya, kalau ini kan mengusap, ini membasuh. Kalau mengusap itu mesti kudu mengalir. Ya. Membasuh. Ya, kalau membasuh itu mengalir. Kalau mengusap itu masuk, cukup basah saja. Makanya ibu kalau wudhu di tempat umum, ya di sana atau di sini sama aja, ya cukup ininya jarinya dibasahin, terus ibu gini aja. Ah itu sudah cukup tuh. Kalau terasa kles, oh berarti udah. Ya, yang nggak sah itu kalau ibu wudhu rambutnya panjang, terus yang dibasahin sini doang. Ini namanya mengusap rambut, bukan mengusap kepala. Itu nggak sah ya. Jadi karena sudah rapi gitu pengen nah itu nggak sah. Jadi yang diusap sebagian kepala ya. Jadi kalau mazhab Maliki mengusap seluruh kepala. Kalau mazhab Hanafi mengusap sebagian, malah sebutnya seperempat. Jadi kalau mazhab Hanafi itu ini kepala dibagi empat. Nah ini segininya itu minimal segitu ya. Terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi ya mata kaki itu kan sini Bu ya, ya Pak ya. Nah ini dilebihkan. Nah ini sunahnya tetap dari ujung jari ke belakang, ujung jari ke belakang. Dan bicara rukun ini sebetulnya cukup sekali. Bicara rukun ya. Tapi kalau ibu pengen 3 kali itu sunnah. Tapi saya pengen 7 kali Ustaz, boleh nggak? Kalau sudah 3 kali itu udah maksimal. Jangan ditambah 5, 7 apalagi sampai 11. Nah ya itu malah dilarang ya. Ada israfnya itu apa? Berlebih-lebihan. Makanya kemudian ketika di sana ya dalam kondisi tertentu bisa jadi mungkin air sedikit, wudunya pelan-pelan. Ya, kalau saya waktu umroh itu pas di pesawat saya sih wudhu ya, nggak tayamum itu di toilet. Ya dengan ini aja nih. Jadi yang penting ini saja, basuh muka, tangan itu minim air yang digunakan ya, kepala, kaki udah, jadi kaki itu bisa itu ya. Selama ini begitu kan? Ada yang bisa ya. Ya jadi minimal ini Bu, minimal ini. Yang rukunnya ya, yang rukunnya wudhu. Jadi ngusap telinga, terus apa lagi? Berkumur, istinsyaq ya, itu sunnah. Nggak usah begini dulu, itu ngabisin apa? Ngabisin ya, kasihan di pesawat. Jadi langsung aja gitu ya. Sebetulnya pakai aqua yang kita bawa bisa, nggak usah pakai air pesawat sekalipun. Karena kan kalau di pesawat pilihannya, kalau nggak butuh kan berarti tayamum. Kalau tayamum di pesawat bisa nggak kira-kira? Hah? Kalau menurut saya sih bisa. Jadi ini ada debunya nggak kira-kira? Ada ini. Pokoknya kerasa keset-keset itu berarti ada debunya. Coba sini. Loh iya, dalam fikih-fikih itu dulu sebagian ulama, sebagian orang itu wudunya itu di punggung temennya. Kan perjalanan nih, apakah jalan kaki, apakah naik kuda, apalagi musim kemarau begini, itu ya mesti ada debunya, apalagi di tanah Arab sana. Jadi tayamumnya pakai apa ini? Ya, nah ini saya baru soal wudhu. Tayamum perlu kan? Ya, tayamum. Ya, ini fardu tayamum. Ini kita biar, waktunya cepet banget ya. Tayamum. Tayamum yang rukun itu kan pertama mengambil debunya. Jadi kalau misalnya di sini Bu ya, di sini ya. Ya. Jadi kalau misalnya ibu atau bapak tayamumnya di pesawat, ini wilayah tayamum bagi 4 ya. Jadi kalau ini akan kita gunakan tayamum, itu kita bagi 4. Ini secara visualnya begitu ya. Nah ketika pertama
kan rukunnya apa? Ya, ketika mengambil itu udah niat. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati. Hafal kan? Bahasa Sunda, niat abdi apa? Bahasa Indonesia. Saya niat tayamum untuk diperkenankan sholat. Ya, lawaitu tayammum listibahati fardhis sholati. Ya, jadi saya niat tayamum agar diperkenankan sholat lillahi ta'ala. Nah, dari empat bagian ini yang di apa ini namanya? Ini yang bawah dulu. Ya, yang bawah dulu, jangan yang atas dulu. Ya, karena itu nanti ada debu mustakmal itu juga ada. Nanti penjelasannya panjang lagi. Ya, ambil yang bawah. Kalau terasa tebel baru disunahkan ditepuk. Kalau terasa tebel. Kalau tipis ya nggak usah. Ya. Yang kayaknya di pesawat mah tipis banget ya. Ya nggak usah. Jadi yang begini itu sebetulnya ketika tebel sehingga kita tidak bedakan debu. Nah itu kira-kira begitu ya. Jadi biar nggak disangka bedakan debu di tepuk. Nah begini ya. Yang pertama adalah mengusap wajah. Jadi rukunnya mengusap wajah. Wajah ini sama dengan wudhu. Ngusapnya dari atas dan ngusapnya sekali saja. Jadi dari atas dipastikan rata sampai pinggir-pinggirnya. Jangan ngusap wajah ketika tayamum itu begini-begini. Itu bedakan. Ya. Jadi begini aja dari atas ke bawah sekali. Ya. Jangan begini-begini sekali lagi ya. Itu ketahuan itu, nggak ngaji di Diva itu. Ya, jadi jangan begini-begini karena Anda bukan sedang bedakan, jadi sedang tayamum. Ya kan? Yang kedua baru diambil yang atasnya. Ya. Tadi yang bawah, sekarang atasnya sama diambilnya ya. Jadi kalau bagian pesawat tinggal dipastikan ya, kalau terasa tebal tinggal ditepuk. Nah ini yang perlu hati-hati di bagian ini karena ini ada pakai jurus ya. Nah lihat ya. Yang pertama diusapkan yang kanan. Jadi ini telapak tangan taruh di bawah, ya, telapak tangan taruh di bawah, Terus yang akan digunakan mengusap itu dibagi 3. 1, 2, 3. Nah, yang perlu lihat ya. Nah, untuk yang bawah ini sampai sini aja nih. Ya. Ini tangan masih tetap begini nih. Ya. Lebihkan sampai siku dikit. Kalau sudah sampai sini baru dibalik. Jadi yang ini sama yang ini jangan kena. Ya. Terus dibalik. Nah. Ya, dibalik terus ini begini. Ini jempol tetap ngacung Bu ya. Ya. Terus jangan sampai telapak sini ini kan debu nih. Ya, jangan dipertemukan ke telapak tangan, sampai sini saja. Jari jempol ketemu jempol. Nah. Paham? Saya ulangi lagi. Ini yang saya bilang jurus ini Bu ya. Ini Wiro Sableng lagi praktek ini ya. Jadi ini balik begini. Selama ini udah pernah tayamum belum sih? Ya alhamdulillah berarti ya. Kalau pernah tayamum berarti pernah kemarau panjang, pernah susah gitu ya. Nah jadi ini yang ini pakai yang ini dulu. Jari ketemu jari ya. Ya sini sampai siku dilebihkan dikit. Balik ngap, baru ini tempelin, tarik ke depan perlahan. Ini jurus ya, jangan sampai kenain ke telapak tangannya. Jempol nanti ketemu jempol, Nah,
Yang kiri sama. Pakai tenaga dalam. Ya, ya, ini sama nih, ya. Jadi sini begini, ya, sampai belakang sini. Kalau sudah balik, ini ditempelkan, tarik ke depan, set, sampai sini maju ke depan. Iya, ini harus praktek. Coba praktekkan tayamum tadi, ya. Di situ aja nih, temboknya situ tuh, ya. Praktekkan. Niatnya udah tahu kan? Udah berapa tadi ya? Apa niatnya? Wah, kayaknya udah pernah praktek kayaknya. Dah. Mana dulu Om? Om mana dulu? Muka. Dari awal masa langsung pakai tangan. Namanya praktek masa langsung. Gak gitu. Masa begini? Enggak gitu. Tadi gimana Bu? Jangan begini. Kan udah dikasih tahu. Coba lagi. Coba gimana tadi Bu? Ayo, gimana tadi Bu? Mukanya? Nah, dari atas nggak usah begini. Hidungnya jangan dilewatin. Nah, itu mah hidungnya nggak kena, begini aja dari atas, begini aja. Nggak usah begini. Ya, begini nih. Ini di horizontalkan, jangan vertikal ya. Horizontalkan, meskipun nggak horizontal banget ya. Ini gitu ke bawah, udah begini aja. Jangan begini, nanti begini. Asli itu. Itu hidungnya nggak kena itu. Ya. Terus ininya terus sini. Jangan begini. Nah, gitu. Oke? Lanjut, tangan. Kita saksikan ya. Yang atas. Jempolnya jangan nempel. Iya, jempolnya ya enggak. Nanti jempol ketemu jempol. Belum dapat. Nih. Set. Jempolnya tetap ngaco. Nanti jempol ketemu jempol dan jangan sampai kena sini. Karena ini mau dipakai bukunya. Kalau dikenain jadinya nggak bisa dipakai. Oke, yang kiri. Itu nanti begitu loh Bu, asli. Jadi bisa Ibu ulang 10 kali. Iya, ya. Belum. Ya, yakin sekali lagi coba. Jadi ketemu ini, jadi jangan terlalu lebar. Jadi tengahnya ini diamankan untuk yang bagian dalam. Nah, tarik. Oke. Terus. Oke. Nah. Ya. Oke, gitu Bu ya. Ada ibu-ibu yang mau nyoba satu? Enggak. Ya, itu fardunya tayamum ya, fardunya tayamum. Jadi kalau menurut saya oh ya. Ya ngumpet ya. Iya, biar yang lain nutupin gitu. Iya. Ya bisa lah, bisa dengan ya pakai selimut apa ya gimana lah, bisa lah pokoknya. Iya, bisa lah itu ya. Iya, bisa.
Sebetulnya kalau saya, bayangan saya sebetulnya di kursi depan kita itu bisa jadi debunya kan ada itu. Iya kan? Di depan kita sendiri itu. Sehingga aman, tidak tercampur punya yang lain. Lagi ngapain? Kayak muter. Ya kayak ya. Itu singkat ya, dan tidak mengganggu siapapun, tidak mengurangi apapun. Gitu ya. Gitu. Ya. Kan itu pentingnya kayaknya pas kalau dari sini langsung ke Mekah kan ya. Kan ihramnya berarti di atas pesawat kan. Kalau misalnya yang ke Madinah dulu mah nggak ada masalah kan. Yang sering karena dari sini langsung ke Mekah sehingga di atas pesawat sudah langsung ihram, karena mikotnya kan di apa ya, Lamlam ya, gitu ya, ya Lamlam. Jadi memang gini, di fikih itu pada prinsipnya tidak mempersulit ya, tapi memudah. Makanya tadi termasuk misalnya dipegang-pegang tasnya kayaknya ada debunya, udah. Jadi sebetulnya untuk membedakan ada debu atau tidak itu kan tinggal di ini aja, ada. Ini ada ini. Karena saya yakin nggak ada yang ngepel ke sini. Gitu ya. Oke, berikutnya ini sunah-sunahnya ya. Ini sunnah mengucap bismillah, mencuci kedua tangan, masukkan air, ya, motor, istinsyak, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga. Sebetulnya ini sudah tahu semua ya. Mencuci tangan, memasukkan air ke mulut. Memasukkan air ke mulut itu sebetulnya tidak harus, itu nggak harus. Karena judulnya itu idkhalul ma', memasukkan air. Memasukkan air itu gimana sih? Itu sebenarnya udah cukup, dapat kesunahannya. Cuma kalau biar mantap kan begitu kan? Itu biar mantap doang sebenarnya. Tapi kan sebetulnya nggak mempengaruhi apa-apa, ya. Karena selain ini sebetulnya sebelum sunah-sunah ini kita disunahkan siwakan ya, sikat gigi. Kemudian memasukkan air ke hidung, ini yang sering salah Bu. Jadi memasukkan air ke hidung itu ya memang memasukkan air ke hidung, disedot. Yang sering salah itu apa itu? Itu Noel hidung, bukan memasukkan. Jadi memasukkan air ke hidung itu ya. Nah itu kalau sunnahnya, cara melakukannya adalah ambil air, sedot, terus buang ke kiri. Nah, kalau kirinya ada Pak Deddy jangan. Berarti boleh ke kanan. Nah itu ya, itu sebetulnya sangat kondisional. Kemudian mengusap seluruh kepala, kedua telinga. Nah kedua telinga ini nanti ada kaitannya dengan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ketentuan mendahulukan kanan dan kiri itu sebetulnya berlaku hanya untuk dua. Ketika membasuh tangan dan membasuh kaki. Tapi ketika mencuci kedua tangan, enggak. Coba bayangin kalau mencuci kedua tangan kena aturan ini, berarti kan begini-begini. Ya kan? Mencuci tangan. Jadi mendahulukan kanan dan kiri ketika membasuh tangan, sama membasuh kaki. Kalau telinga sebetulnya enggak juga kena. Karena menurut ulama telinga ini satu, sama kayak lubang hidung lah, itu satu. Sehingga sebetulnya sunahnya itu ya begini langsung, ya bukan set gitu. Kan banyak yang gitu ya, begini terus begini. Itu sebetulnya nggak kena kesunahan ini kalau telinga itu. Jadi kalau telinga benar set gitu ya. Oke, apalagi? Oh ya silakan ya, kayaknya begitu dah. Ini banyak masih ada satu file, masih ada dua file ini Bu. Sholatnya belum. Yang mengusap kepala. Saya sering kuliah itu hanya sebatas jidat. Jangan jidat itu. Ya. Enggak kepalanya. Ya. Mana yang lebih? Iya, jadi pengertian kepala adalah tempat tumbuhnya rambut. Sebetulnya kan itu pengertian kepala. Lalu yang botak gimana? Ya, yang botak kan dulu pernah punya rambut kan? Ya itulah ya. Jadi, ya
Makanya kemudian yang diusap itu kepala, bukan rambutnya. Kalau rambutnya kasihin yang botak, berarti udah nggak perlu ngusap rambutnya gitu. Jadi kalau ini itu jabah. Jabah itu berarti sampai sini nih, ya. Jadi ini jabah. Jabah ini bukan kepala. Kalau roksun itu ya berarti dari sini sampai ke belakang sini. Artinya sebetulnya Bapak Ibu kalau wudhu kemudian diusap sininya sah. Saya dulu begitu Bu. Dulu waktu saya masih muda, apa sekarang masih muda ya? Dulu itu saya suka pakai bris. Tahu ya? Pokoknya ya gadis-gadis itu masya Allah. Nah itu kalau sudah dipakai bris sisiran itu kan sayang Bu ya. Kalau untuk terus, itu susah itu untuk merapikan ini. Makanya saya kalau wudhu itu kalau sudah pakai bris yang diusap sebelah sini. Ini masih kategori kepala ini boleh. Ya, jadi kalau kepala berarti ya sini nih, yang tempat tumbuhnya rambut. Ya, jadi sini itu masih bagian kepala. Semua itu sunnah. Kalau madhab Maliki rukun. Nah, gitu ya. Itu bedanya. Kalau madhab Syafi'i sunnah karena wamsahu birukusikum. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sebagian, tidak semua? Karena baknya ini ya bak dia, bak yang menunjukkan sebagian. Jadi kalau yang semuanya itu sunnah. Ya. Makanya kalau saya praktek kalau mengusap kepala pertama sebagian baru di ujung semuanya. Jadi cukup sebagian, bahkan paling tidak di mana minimal tumbuh 3 helai rambut, 3 helai. Kalau sekian ini berapa helai? Kayaknya 100 ada kayaknya. Nah, ya. Udah cukup tuh. Ya, begitu. Bagus. Ada lagi? Hah? Enggak ada? Hah? Lanjut ya. Apalagi nih Pak? Ya, hal-hal yang membatalkan wudu ya. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ma kharaja minas sabilain. Ya, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ini yang perlu dipahami, terutama ibu-ibu. Jadi yang keluar dari dua jalan itu ada yang bentuknya padat. Padat itu berarti kalau dari bagian depan bisa kerikil, bisa serius ini. Ya kan yang kencing manis kan, yang kencing batu kan keluar kerikil. Itu berarti membatalkan wudu itu ketika keluar. Oh iya, memang betul. Ya, bentuknya padat. Ya, yang kedua bentuknya cair. Ya, jadi depan maupun belakang kalau bentuknya padat itu tetap hukumnya membatalkan. Ya, misalnya ya dia lagi main logam apa itu duit gitu ya, masuk pas keluar bersih itu logam apa ya, duit recehan gopean itu keluar bersih, nggak ada kuning-kuningnya sama sekali. Maka ketika demikian wudunya batal atau enggak? Tetap batal meskipun nggak ada kuning-kuningnya. Pokoknya judulnya keluar dari situ, itu hukumnya membatalkan. Yang kedua yang bentuknya cair. Bentuknya cair itu ada wadi, ada madi, ada baul kencing, ada mani. Nah, yang tiga ini hukumnya najis dan membatalkan wudu. Wadi itu adalah cairan bening lengket keluar ketika kerja fisik berat. Ya, misalnya bapak-bapak ikut maraton, ya, kemudian di celananya ada bening-bening, nggak kerasa kencing, nggak apa, tapi itu keluar, itu namanya wadi. Yang kedua madi. Madi itu adalah cairan bening yang keluar karena hot. Paham ya? Lagi lagi panas, bukan lagi tegangan tinggi. Itu namanya mali ya. Kalau istilah ininya air pelumas, itu najis dan membatalkan wudu. Yang ketiga kencing, baulut, yaitu udah otomatis. Mau dia kuning pekat
atau bening seperti aqua gitu ya, itu tetap hukumnya najis dan membatalkan wudu. Yang keempat, mani. Kalau mani ini tidak membatalkan wudu, tapi menyebabkan mani. Ya, mani udah tahu semuanya ya. Oh ya, mani. Nggak salah, nggak salah. Betul ya. Kok saya jadi dibodohin ya. Terus yang berbentuk gas, ya, berbentuk gas ini berarti ya kentut kita. Kalau dari bagian belakang. Kalau dari kalau cewek kan ada di depan terus ada udara. Itu sama. Istilahnya apa? Oif ya. Kenanya kecil. Tapi kalau dari perempuan itu ada terjadi. Itu membatalkan wudu atau tidak? Iya. Iya. Jadi kalau memang betul dari dalam itu, ya. Jadi itu membatalkan wudu. Cuma kan gini Bu, ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya angin ini kadang itu tipuan setan ya kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Terutama bagi orang yang gemuk untuk bagian belakang. Itu kan kadang begini. Dalam posisi bagian belakang kebuka, ya, lalu tiba-tiba menutup, itu kan kemudian ada angin yang terperangkap, ya, lalu kemudian terbuka lagi. Nah, itu bukan kentut namanya, itu angin keluar cuma terperangkap antara, ya itulah. Kalau yang kurus-kurus mah nggak terjadi tuh. Nah, terutama yang gemuk nih, yang banyak anunya ini. Itu kalau bagian belakang. Nah, kalau perempuan memang bagian depan juga mengeluarkan itu, dan kata ulama fikih itu memang masuk kategori ketika keluar membatalkan wudunya. Ya. Yang berikutnya adalah tidur, ya, tanpa menutup pantatnya. Ini sebetulnya sama ya. Jadi sebetulnya ibu bisa, bapak bisa wudu sholat isya untuk sekaligus sholat subuh, itu bisa. Mungkin kalau dari sholat maghrib ke sholat isya biasa itu ya, tapi ulama dulu itu udah biasa wudu sholat isya plus sekaligus sholat subuh. Tidur gak tidur, tapi tidurnya yang memastikan pantatnya ini tidak menganga. Jadi yang menganga itu gimana duduknya? Ya kalau sila ya begini nih Bu, ya kakinya begini. Ini mungkin bagi bapak-bapak terutama, misalnya kalau Jumatan, kan memang seringkali Jumatan niatnya sekaligus bubur siang. Betul bukan? Kayaknya paling enak kan tidur pas Jumatan itu. Iya. Iya. Oh, khotbahnya nggak berasa itu. Nah, itu seringkali orang ketika Jumatan begitu wudunya sebetulnya sudah batal. Kenapa? Ketika posisi duduknya ketika tidur itu diangkat salah satu kakinya. Ini pantat kebuka nggak? Kebuka. Itu pasti nggak batal. Apalagi yang di dua-duanya. Kan banyak yang tidurnya begini kan? Wih, nah gitu ya. Tapi kalau tidurnya begini, ini enggak Bu. Dulu sahabat juga pernah begitu. Jadi nunggu Nabi untuk sholat jamaah, beliau nggak datang-datang. Sampai kemudian pada ketiduran. Nah tidurnya itu sampai begini-begini pada tidur. Ya, jadi, Bapak gitu kan kalau tidur kan? Kepalanya kayak dikilang gitu. Nah itu kalau selama duduknya begini, itu tidak dibatalkan. Ya. Sehingga memungkinkan tadi misalnya butuh sholat isya sampai bisa sampai subuh ya. Kemudian hilang kesadaran karena mabuk atau sakit ya. Ya ini mabuk dengan minum sesuatu ya, baik mabuknya karena obat gitu ya, atau mabuk karena minuman keras. Bersentuhan kulit tanpa ada penghalang antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini menjadi bahasan yang selalu dibahas ketika orang umroh, terutama ketika tawaf ya.
Maka sebetulnya kalau menggunakan madhab Syafi'i, memang jumhur ulama Syafi'i, mayoritas ulama madhab Syafi'i mengatakan batal. Karena itulah kaulnya Imam Syafi'i. Ya, dalilnya sama, aula mastumun nisa. Ketika saling bersentuhan maka membatalkan. Tetapi di dalam madhab Syafi'i ada pendapat ya ulama yang mengatakan kalau bersentuhannya tidak tidak ada syahwat maka tidak membatalkan. Makanya opsinya bisa macam-macam. Kalau misalnya memang mau tidak bersentuhan langsung ketika tawaf antar suami istri, gandengannya jangan telapak tangan ketemu telapak tangan, ya begini aja, ayo, gitu ya. Jadi peganginnya sini. Kalau kaki kan nggak mungkin kan, jadi yang dipegang tangan aja. Jadi ininya ya kalau misalnya ini yang gunakan pendapatnya ini ya, yang mengatakan tidak batal selama tidak ada syahwat. Kan mungkin ada syahwat nggak kira-kira masih ya? Insya Allah enggak lah ya aman ya. Karena kalau secara umum madhab besar yang 4, menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Malik bin Anas, kalau sentuhan tanpa syahwat itu memang tidak batal. Ya. Nah, lebih ekstrim lagi Imam Hanifah, mau syahwat atau enggak tetap tidak batal. Ya, karena yang dimaksud aula mastumun nisa melakukan hubungan intim itu baru membatalkan. Menyentuh tangan mungkin nggak gitu, mungkin nggak, mungkin aja, iya kan, gatal gitu, jadi sambil top, ini enak banget itu kalau nggak digaruk gitu ya. Maka kalau keluar kalau kan belum dari jadi ya yang ya ada mungkin kan malah ya ini super
liur itu bisa dari turun adalah dan dipindahkan ya di ya ya tempat baik memang dalam pakai sahabat ketika ada atau kita mengusahakan kebolehan untuk mengusahakan ya, ketika saat sebetulnya dari zaman dulu boleh pakai asal dan suci, bahkan naik unta ya, naik unta. Kalau sekarang kan nggak nemu kan. Jadi dulu kalau kita ini ya Nabi ya naik unta itu karena sambil menjelaskan bagaimana cara ibadah yang benar itu. Nah kalau kemudian di jalan tai macam-macam itu ada banyak kita temui kondisinya basah atau kering. Hah? Seringnya kering kan, jadi umumnya memang kering ya, kecuali dia yang ini ya mencret kali itu ya, itu yang baru itu ya. Nah sebetulnya kalau kering itu tidak menajiskan selama bendanya tidak melekat di ya. Dan kalau kemudian itu kita gunakan terus sehingga menyapu tanah, itu pun sudah cukup untuk mensucikan najis itu ya. Jadi jangan kemudian ragu-ragu, mang-mang dan lain sebagainya, karena memang kalau ragu itu berarti ibu yang mesti itu suci ya, karena di dalam ibadah itu nggak boleh yang namanya ragu-ragu. Jadi ini ya, nah tolak ya, jadi tentang sholatnya, waduh nggak ada nih ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, sholat qashar. Sebentar, sebelum qashar kayaknya jamak deh. Dulu ya, yang jamak dulu berarti bagian bawah. Sholat di atas kendaraan juga kayaknya penting ya. Nah ini, iya gimana nih?
Sudah habis. Atau soal sholat apa yang Bapak Ibu permasalahkan? Kita nambah waktu 10 menit aja ya. Ini soal sholat sama penting juga saya jawab. Ya. Jadi ibu-ibu hadirin sekalian, ada qashar sholat, ada jamak sholat. Sebelum jamak kita qashar dulu ya. Qashar itu berarti meringkas sholat yang asalnya 4 menjadi 2. Itu sebabnya bisa safar termasuk haji atau umroh ya. Ada yang menyebut ini ya darurat, itu juga ini ya. Ini jadi kalau untuk qashar ini hanya 2, safar sama haji saja. Kalau hujan, sakit, darurat ini jamak. Jadi kalau sebab ini semuanya sebab bisa jamak ini. Sakit, hujan, darurat ini bisa jamak. Ya. Tapi darurat ini termasuk macet atau hajatan. Ya. Ibu kalau hajatan ini bisa jamak sholat. Ya. Atau sebetulnya kalau menggunakan madhab al-Dhuhiri kan lissuhli itu pengertiannya karena sibuk. Ini pendapat nakalnya ya, pendapat nakalnya. Daud al-Dhuhiri itu muridnya Imam Syafi'i. Pengertian sibuk itu apa? Orang kalau sibuk main catur sibuk gak bukan? Kalau menurut Daud al-Dhuhiri itu sibuk. Ya itu ada pendapatnya kayak gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i yang dimaksud kemudian sibuk ya, sughal atau darurat itu adalah memang melakukan sesuatu yang yang tidak bisa ditinggalkan ya. Ya bisa urusan sosial ya. Misalnya tadi apa itu? Darurat lah. Kemudian sakit itu boleh jamak, atau hujan ya, lil mator itu boleh. Nah, untuk qashar itu hanya sebab safar ya. Jadi sebetulnya karena kita umrohnya berapa hari? 9. Sebetulnya di dalam ketentuan fikihnya selama kita posisinya sebagai musafir di sana itu masih bisa jamak maupun qashar di sana. Kalau fikih umum 3 hari. Tapi kalau merujuk kepada misalnya kitab Anwarul Masalik tidak tetap. Jadi saya ngomong ini madzhab Syafi'i. Memang jumhur ulama menyebutkan 3 hari. Tapi ada sebagian pendapat yang mengatakan bukan cuma 3 hari, 18 hari. Jadi kalau cuma berapa tadi? Nah, itu masih bisa jamak bahkan qashar ya. Jamak maupun qashar. Nah, terkait jamak maupun qashar ini sudah pernah melaksanakan sholat jamak maupun qashar kan? Yang penting pertama itu adalah sebetulnya niatnya. Jadi kalau pakai bahasa Arab, misalnya kalau zuhur jamak takdim dengan asar, itu niatnya adalah usolli fardhu zuhri ma'al asri jamak takdimi ya, fardhon lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum tinggal tambahin makmuman lillahi ta'ala. Jadi saya niat zuhur bersama asar jamak takdim ya fardhon lillahi ta'ala. Atau ya nggak usah fardhu kan usolli fardhu zuhri kan fardhon ya. Jadi nggak usah fardhu juga nggak apa-apa. Makmuman maksudnya makmuman atau imam. Nggak perlu nyebutin qashar. Ini jamak dulu nih. Jamaknya. Kalau qashar nanti berarti qashron ya, tinggal qashar. Kalau jamak takhir zuhur dengan asar, lalu niat sholat asar, usolli fardhul asri ma'al zuhri jam'at takhiri. Kalau sekaligus qashar berarti qashran lillahi ta'ala. Tinggal ditambahin qashran saja. Ya. Kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih mudah. Saya niat sholat asar
bersama zuhur dengan jamak takhir di qashar lillahi ta'ala. Kalau makmum tinggal tambahin makmuman lillahi ta'ala. Enggak, itu sudah ya majmu'an kalau nggak menyebut ma'a itu ya. Usolli fardhu dhuhri mu'an, pengertian lain dari majmu'an gitu ya. Nah, qashar tinggal ditambahin qashran. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah kalau imam kita niatnya qashar, tidak boleh kita sebagai makmum sholatnya biasa, bukan di qashar. Atau sebaliknya ya, kita datang ke Masjidil Haram gitu ya, imamnya sholat isya biasa ya, tapi kita niatnya qashar, itu yang nggak boleh. Kenapa? Imamnya belum salam, ibu udah salam, itu namanya pemberontak gitu. Ya, itu ya untuk sholatnya ya, untuk sholatnya gitu ya. Kemudian mungkin yang selain sholat jamaah dan qashar adalah sholat di atas kendaraan ya. Tadi misalnya posisinya di atas pesawat ya, jadi kalau berangkat itu nggak ada problem itu. Maksudnya untuk menghadap ke arah kiblatnya itu kan, pesawat kan berarti nggak ada kiblat kan. Jadi kita sholat di tempat duduk kita itu udah cukup itu ya. Jadi tinggal gerakannya tinggal disesuaikan saja. Berarti di tempat duduknya tinggal Allah sampai Allah. Pas sujud aja ya, kayaknya mentok bangku depan kayaknya cocok itu ya, tokin lagi. Nah, itu sujud tuh kalau setengah mentok berarti itu sudah sah ya, sudah tidak perlu i'adah, tidak perlu mengulangi lagi sholat yang dikerjakan ya. Ngerti? 10 menit. Hah? Karena udah sholat ambil itu sholatnya yang tadi dikerjakan ya. Jadi kenapa ada sholat hurmatil waqt? Agar sholat kita yang kita kerjakan itu tetap pada waktunya. Jangan kemudian ngambil jalan paling nyampe ya di hotel gitu ya. Ya, padahal itu waktu maghrib atau subuh lah ya, subuh yang nggak bisa dijamak ya, waktu subuh misalnya, berarti kan nggak bisa nanti di hotel aja. Itu kodok namanya. Kodok sholat itu sudah dalam pengertian tertentu itu berdosa. Kenapa? Karena dengan sengaja meninggalkan ya, meninggalkannya ya, tapi kalau itu kan enggak butuh sholat ya, di tempat yang memungkinkan
sebagai ternyata berulang. Ini kalau mepet waktu di pesawat tidak mau. Jadi soal adaan maupun yaitu tadi, kalau sholatnya pas masih waktunya berarti adaan, kalau sudah di luar waktunya itu kotoran. Masih dalam waktunya itu berarti kalau subuh rentang dari fajar shortik sampai sebelum terbitnya matahari, ya. Jadi sebelum terbitnya matahari. Kalau isya berarti dari masuknya waktu isya itu mega merah, hilang dan sebagainya sampai sebelum waktu subuh datang, itu masih adaan. Tapi kalau kemudian sholat isya dikerjakan setelah fajar shortik terbit, itu berarti qadha. Fajar shortik terbit itu apa? Awal dari waktu subuh. Itu baru qadha. Kadang pernah saya kejadian dari Mekah atau Madinah naik bis, kita niatnya untuk Jumat akhir, Ustaz. Nah, kalau Jumatnya di awal di sholat pertama aja niatnya. Takhir yang terakhir, di waktu yang terakhir. Enggak, maksud niatnya, ngambil niatnya di awal. Oh iya. Nah, ternyata sopirnya nggak sampai waktu asar, masih waktu zuhur, itu zuhur ya, zuhur mau dimundurin ke asar jam terakhir. Mampir ke area, artinya ada waktu zuhur. Itu boleh kita batal, nggak ada zuhur aja situ? Boleh. Boleh ya. Boleh. Malah jadi takdim aja gitu nggak apa-apa. Iya nggak masalah. Nggak masalah. Jadi memang sholat jamaah takhir itu kan mesti ada niat di waktu yang pertama, waktu zuhur atau waktu maghrib. Ternyata waktu maghrib masih ada dan punya kesempatan untuk sholat, ya udah sholat aja biasa. Bukan kemudian harus kan udah niat, kan nanti enggak harus, silahkan. Malah takhir ini kan rukhsah. Kalau masyakohnya nggak ada, rukhsah ini kan keringanan. Keringanan ini disebabkan adanya masyakoh. Masyakoh ini kesusahan. Nah kalau tadi ternyata rest area berhenti, berarti masyakohnya kan udah hilang. Sebetulnya rukhsahnya itu juga hilang. Istilahnya kemudian azimah. Azimah ini berarti dikerjakan secara normal, ya. Meskipun sebetulnya statusnya tadi, kalau kita masih di sana, ya musafir sebetulnya, bukan karena ini. Kan ada lagi tambahan mengenai sholat di waktu. Pernah ada saya zaman saya itu tukang sayur kan, jadi kerjaannya di pasar. Nah kadang-kadang nggak sholat maghrib, gara-gara ngerasa bajunya kotor, najis, ada banyak lumpur gitu kan. Saya tinggal gimana saya mau sholat, pakai jalian najis kotor. Ya saya sarankan, ya nggak apa-apa, lihat hormati waktu aja, nanti diganti, nggak usah wudhu, apa yang ada dipakai gitu betul. Jadi gini, kadang orang menilai yang namanya kotor itu pasti najis, ya. Padahal misalnya tukang sampah, kemudian yang kerja di oil and gas itu, ya di migas, itu kan harus ini penuh poli dan sebagainya. Misalnya tukang bengkel, tukang kotor tuh, oli itu nggak najis, ya. Sayuran itu nggak najis, ya, kecuali tai kucing, tai ayam kelihatan gitu ya, itu nggak najis. Jadi sholat dalam kondisi baju kotor kayak gitu gimana? Ya sah, nggak masalah. Daripada tadi kamu kemudian kodok bukan pada waktunya, itu malah jadi sholatnya kodok terus itu. Jadi pengertian suci itu tidak selalu mesti bersih.
dan tidak selalu yang bersih itu juga suci. Karena tadi ya soal najis itu kan sebetulnya jelas ya, apa yang keluar dari jalan depan maupun belakang atau dari binatang gitu ya, nah itu baru najis. Itu pun kalau najis yang di luar, Bapak Ibu hadirin sekalian, artinya itu kalau kita tidak temui wujudnya, yang diambil sucinya. Misalnya nih ya, kita ini di sini tadi ya, di sini kemungkinan jangan kucing deh, yang sering itu kan cicak ya, cicak yang itu kira-kira seluruh area ini dia pernah beraki nggak? Yang ngomongnya jajan pernah kan? Bisa jadi ngepelnya itu juga nggak sesuai ketentuan fikih. Jadi kalau najis itu kan, kalau najis aini ya, najis benda itu bendanya dihilangin baru dipel. Jangan ada najisnya sekalian aja. Itu malah rata najisnya. Kayaknya banyak yang kayak gitu. Ya, kita nggak tahu lah ngepelnya di sini dengan cara bagaimana. Terus kita datang ke sini, ya. Kalau kita memang nggak lihat wujud tai cicaknya, udah itu kita anggap sebagai suci. Karena di banyak tempat itu mesti begitu. Ya, ada pernah saya di masjid di daerah mana itu, ya Allah. Jadi masjid bagian halamannya itu karena kebetulan ada bangunan gitu ya, itu buat sarang burung. Jadi terasnya masjid itu penuh dengan tai burung banyak. Ya sudah, kalau kayak gitu udah sholat aja. Itu nanti dalam yang ekstrim seperti itu istilahnya umumul balwa. Umumul balwa itu adalah sesuatu yang sudah sulit kita hindari. Misalnya begini, ya contoh lain. Di sini cicaknya misalnya ada 5.000. Semua berjamaah itu. Ya sholatnya gimana? Ya sudah di anu aja yang kira-kira anu aja. Udah sholat di situ. Karena memang udah disapu, ada lagi 5.000 jamaah. Bolak-balik itu. Nah itu istilahnya umumul balwa. Dibersihkan ada lagi, dibersihkan ada lagi. Ya udah, yang penting jangan pas ininya kena. Udah. Itu istilahnya umumul balwa. Ya, ini orang yang kerja di yang kotor-kotor tadi, kalau tidak lihat wujud ainnya itu nggak apa-apa, sholatnya sah, nggak sah. Itu jangan kemudian menyusahkan.